Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Mana pembina apel? Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel mingguan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Senin 23 September tahun 2024. Siap dilaksanakan? Laksanakan. Siap laksanakan. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di depan. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati dan saya banggakan, PJ Sekretaris Daerah, juga hadir para asisten dan staf ahli Bupati. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, kepala badan, kepala dinas, segenap pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus, para peserta apel pagi, pegawai di lingkungan Pemkab Tanggamus yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali apel pagi pada hari ini 23 September 2024, marilah tiada henti-hentinya kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunahnya, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Hari ini kita bisa melaksanakan apel pagi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua berharap yaumil akhir memperoleh syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkomitmen pada hari ini untuk memulai terhadap tugas dan kewajibannya. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian sudah merencanakan apa saja tentunya nanti yang akan dilaksanakan sesuai dengan target capaiannya. Diharapkan dalam minggu ini kepada kita semua mampu untuk memenuhi target capaian pekerjaan kita. Tidak ada yang mengalami perlambatan dalam rangka memenuhi target pelayanan publik kita, dalam rangka memenuhi terhadap target penyelenggaraan pemerintah. Saya yakin di semua 32 urusan terhadap badan, dinas, dan bagian yang ada dapat terselenggara dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah berniat dari rumah hadir di kantor yang merupakan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Bapak Ibu sekalian mampu meninggalkan keluarga untuk memenuhi kewajiban. Harus tentunya diiringi dengan semangat, dengan niat yang tulus, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bekerja dengan mudah dan lancar. Senantiasa mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat dengan lancar memenuhi kewajibannya. Bagi yang belum hadir pada pagi hari ini, kita doakan bersama agar yang bersangkutan dapat segera disadarkan terhadap hilafnya. Ya, saya melihat sebelah kiri begitu rapi pasukan, di depan mata juga sudah rapi, dan juga sebelah kanan tampak dari atas terlihat rapi. Namun
terlihat belum semuanya menggunakan topi. Ya, itu yang di belakang saya lihat. Sebaiknya pada pelaksanaan apel pagi pergunakan topi. Semua atribut pelengkap seragam dipakai, ya. Supaya mencirikan yang bersangkutan itu disiplin, tertib. Ya. Jangan koyo, kumuh kata orangnya. Maaf. Orang tuh melihat, kan dia tidak bicara, melihat. Oh, lecak amat lo. Sudah berbuat dosa hatinya, tapi dia tidak bisa pungkiri. Ya, saya ingin segenap jajaran ASN, PNS, P3K, walaupun tenaga kontrak, tenaga honor, jajaran Tanggamus itu terlihat rapi. Ya, kalau terlihat lusuh itu sepertinya suram. Ya, ya Pak, itu menunjukkan Anda tidak berdisiplin. Besok silakan cari solusi. Semoga di semua lingkup badan dinas terlihat rapi. Ini mencirikan jajaran Pemkab Tanggamus itu berintegritas, bermoral, ya, disiplin. Itu yang kita lakukan. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan rapih dan bersih. Baru nanti dilihat cara bekerjanya, ya. Jadi hilangkan opini di luar yang menganggap ASN itu, wah, tidak disiplin. ASN itu sembarangan. Kita bisa lihat TNI Polri, begitu rapi, begitu disiplin. Ketika mereka mau mulai apel, mereka periksa semua. Semua itu ada caranya. Nah, ASN juga bisa kok. Bisa meniru atau mencontoh yang baik. Nah, ini yang harus mendisiplinkan kita. Kita memberi contoh kepada orang lain. Orang akan menilai seseorang itu dari penampilan pertamanya. Belum melihat isinya, tapi penampilan pertamanya dilihat. Oh, ibu ini rapih ya, cantik ya. Bapak ini bersih. Bapak ini rapi. Nah, tolong saya titip, itu yang utama. Saya ingin jajaran Tanggamus ya representatif, ya bersih, terlihat rapi pada saat hadir di kantor. Dalam agama, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita ibadah melaksanakan sholat bagi yang beragama Muslim, itu diminta dalam surat Al-A'raf, berikan yang terbaik penampilan kamu. Ya, nah, tidak berdosa, tidak salah ketika kita memberikan penampilan yang terbaik. Jangan asal dari rumah nggak mandi karena sudah telat ke kantor. Kasihan kawannya, tampak kusuh ya. Nggak gosok gigi, langsung aja. Ya jangan dibawa keputusasaan itu dalam lingkungan di kantor. Ya, semoga ke depan ada perubahan. Saya lihat dari awal saya ada di Pemkab Tanggamus, makin kesini makin rapi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang memberikan terhadap peningkatan terhadap penyelenggaraan pemerintah di masing-masing OPD siokianya dilaksanakan tata kelola, tata laksana yang lebih baik. Nah, semua ini digerakkan oleh seorang pimpinan, seorang manajer yang tahu harus berbuat apa terhadap lembaganya. Jangan sampai kepala OPD-nya, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian cuek. Nggak pernah melihat ke dalam. Berapa jumlah stafnya dia nggak tahu. Berapa kepala bidang yang hadir tidak tahu. Karena kurangnya kepedulian. Karena yang bersangkutan sudah terlalu banyak masalah. Tapi bagaimana ke depan saya minta kepala OPD yang terkait tahu persis mengendalikan lembaganya. Bagaimana di mata jajarannya dia dinilai, dihargai. Karena dia mampu mengendalikan organisasi dengan baik. Dia mampu membawa arah organisasinya untuk mencapai tujuan. Itu nggak hanya gagah-gagahan sebagai kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, tapi tidak menghasilkan suatu nilai, suatu pekerjaan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini kita belajar, nggak mudah. Kepala badan, kepala dinas, kepala bagian itu menjadi contoh.
di bawahnya. Gerak-geriknya itu dilihat oleh stafnya. Apalagi kalau dia tidak masuk. Oh, kepala badan saya seminggu hanya 2 kali ngantor. Itu pun siang udah ngilang. Lebih banyak izin sakit. Lebih banyak mengantar keperluan keluarga. Sudah pasti jajarannya akan bergunjing. Tetapi manakala kepala badan, kepala dinas, kepala bagiannya penuh rasa tanggung jawab terhadap organisasinya, tentunya ini menimbulkan suasana yang beda. Selanjutnya, kepala unit satuan kerja tersebut tahu mau dibawa kemana itu organisasi. Jangan kepala badan, kepala dinas, kepala bagian hanya jalan-jalan terus, menghabiskan SPP dia dalam 1 tahun. Semua dikerjain, jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Foto-foto, update status, nggak begitu. Tapi tunjukkan kinerjanya bahwa dia mampu membawa lembaganya sukses dan berhasil. Buktinya apa? Salah satunya dia punya penghargaan. Buktinya apa? Buktinya masyarakat merasakan apa yang telah dia perbuat. Jangan jalan-jalan terus. Dia jalan, dia harus yang jalan. Pokoknya anak buahnya nggak dikasih kesempatan. Harus lihat, oh, saya tidak penting saat ini. Saat ini saya harus menyelesaikan tugas. Silahkan kepala bidang Anda berangkat. Silahkan bawa stafnya. Nah itu. Jadi terjadi perputaran penugasan dalam organisasi. Kepala satuan kerja tahu terhadap urusannya. Ya. Jadi isunya apa di daerah itu, itulah yang beliau kawal. Jadi tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka melengkapi terhadap tugas dan kewajibannya. Kita harapkan ke depan juga dari jajaran staf berkomitmen, ya, berkomitmen memberikan hasil pekerjaan yang baik. Yakinkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada di dunia ini yang sia-sia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terpantau. Yakinkan, manakala pimpinan kita tidak melihat dengan apa yang kita perbuatkan, jadikan itu sebagai catatan amal ibadah. Silahkan. Kita semua berupaya berhijrah ke arah yang lebih baik. Ya, sehingga komitmen ini ke depan akan semakin dirasa nanti. Jadi memulai sesuatu dari diri kita. Dari lingkungan kita dulu. Itu dulu. Ya, insya Allah nanti secara perlahan akan mengalami perubahan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini sesuai dengan tema dari lingkup Dinas PUPR yang tentunya mengawal terhadap tugas infrastruktur. Bicara infrastruktur, kita tahu, Bapak Ibu sekalian, Dinas PUPR ini adalah satu dari 6 urusan wajib dasar. Di samping permukiman dan perwilayahan, Dinas PUPR ini merupakan urusan wajib dasar. Nah, tentunya harus memenuhi sebagai standar pelayanan minimal. Apakah infrastruktur itu kewilayahan? Ada 2. Apakah infrastruktur dasar? Infrastruktur kewilayahan itu terkait jalan. Jalan Kabupaten Tanggamus, di samping ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Apa yang menjadi peran jalan kabupaten ini? Menjadi penguatan konektivitas terhadap infrastruktur di wilayah tersebut yang menghubungkan antar ruang di wilayah tersebut. Manfaatnya apa? Secara ekonomi, secara sosial, hukum, dan pemerintahan. Nah, ini menjadi target jalan kabupaten di Tanggamus akan lebih baik. Silahkan dinas melakukan strateginya seperti apa. Demikian juga jalan lingkungannya, dalam rangka mendukung permukimannya agar terbangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang terjaga. Nah, 2 hal ini sangat penting. Yang lain, Bapak Ibu sekalian, terkait infrastruktur wilayah adalah irigasi. Irigasi dan pengairan ini juga menjadi bagian daripada kewajiban Dinas PUPR. Apa yang menjadi target irigasi adalah produksi pertanian. Semakin kuat jaminan irigasi, semakin ada jaminan bagi petani untuk mendapatkan air. Dampaknya meningkatnya indeks pertanaman.
dampaknya meningkatnya produksi dan produktivitas padi. Nah, ini yang harus dipenuhi. Berapa persen irigasi yang sudah terlayani yang berada di bawah 1.000 hektar di Tanggamus? Silakan teman-teman PU pelajari dan kaji itu. Setelah itu, infrastruktur apa lagi? Infrastruktur dasar. Apa itu? Sanitasi. Itu terkait dengan lingkungan di Tanggamus. Sudah berapa persen capaiannya? Tolong dilihat. Apalagi air bersih. Keniscayaan kalau di Tanggamus air bersihnya kurang. Karena ini adalah hulu. Sentra hulu air. Bagaimana kawan-kawan di PUPR memenuhi kebutuhan air bersih di Tanggamus? Apalagi RTLH, rumah tidak layak huni. Berapa persen masih ada kawasan kumuh di Tanggamus? Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian menjadi PR bagi pemerintah Tanggamus untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Nah, apa yang menjadi kendalanya adalah anggaran. Ya. Dalam APBD. Karena infrastruktur itu bukan program. Infrastruktur adalah tools. Tools dari suatu program. Media dari suatu program, baik ekonomi, sosial, hukum, dan pemerintahan. Ini yang harus dipenuhi oleh infrastruktur. Banyak orang di luar sana bicara infrastruktur. Seorang kepala daerah itu jualannya adalah infrastruktur. Tetapi yang bersangkutan tidak tahu makna daripada infrastruktur tersebut. Nah, ini perlu didalami, Bapak Ibu sekalian, bagaimana target memenuhi itu. Bangun skemanya, tidak lagi hanya APBD. Kenapa? APBD kita terbatas. APBD kita lebih banyak untuk membiayai belanja operasional pegawai. Berapa persen belanja modalnya? Coba hitung. Sampai nggak 40%? Belum tentu. Karena lebih banyak untuk membiayai pegawainya. Guru, tenaga kesehatan, jajaran teknis, habis. Jadi uang APBD ini habis untuk membiayai belanja operasional pegawai. Di satu sisi pegawainya tidak maksimal bekerja, hanya digaji. Digaji kosong gitu aja. Hasilnya wallahu alam bisa. Nah, di satu sisi pemerintah pusat minta target 40% SPM dipenuhi. Nah, ini nggak mudah. Harus dilakukan terobosan, membuat model upaya di luar APBD. Contohnya apa? Ajak CSR, Corporate Social Responsibility. Berapa industri yang ada di Tanggamus? Tolong itu didata. Selama ini cara pandang CSR belum maksimal. Mereka menganggap memberikan sedekah itu dianggap CSR kepada Tanggamus. Nah, ini harus dirubah. Jangan mau Tanggamus dikasih recehan sama industri, itu dianggap CSR. Jadi kita harus buat format baku, apa itu CSR. Mereka berikan barang jadi, kita terima. Dengan mengusulkan program yang sesuai dengan usulan pemerintah daerah. Ya, selama ini saya lihat CSR-nya itu ngasih uang bantuan kalau mau jalan-jalan, mau ada acara, itu CSR. Padahal tidak, dalam hitungan industri itu disisihkan dividen dan CSR. Nah, CSR itu kita berharap untuk membiayai apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dan harus dirasakan. Bukan ngasih ke OPD. Ngasih OPD mau jalan-jalan, ada acara, bukan. Tapi yang memang memiliki makna manfaatnya untuk masyarakat. Apalagi sumber pembiayaan lain. Itu ada dana pekon. Kolaborasi aja dengan dana pekon. Kepala pekon, ente bantu ya sekian, buatin ini. Kami dari sini, kami mayornya, Anda minum. Boleh. Apalagi yang lain. Kolaborasi dengan pusat. Oh, nanti kita suruh provinsi ngerjain ini. Nanti kita minta penugasan dari pusat ngerjain ini. Nah, skema-skema ini ada di seorang kepala dinas. Kepala badan. Baru, nggak hanya nunggu. Ya, jadi bangun kreativitas, strategi, dan inovasi. Insya Allah semua Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kendala, hambatan, tantangan itu bisa dilalui. Mungkin itu saja sebagai pengantar apel pagi pada hari ini.
Terima kasih atas kehadirannya, atas peran serta Bapak Ibu sekalian yang sudah saya lihat sudah mulai gelisah, sayap kiri dan sayap kanan, ya. Ya, yang sedang perawatan saya mohon maaf, ya. Moga-moga lebih cantik karena sinar UV ini memberikan kesehatan kepada kita semua. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas segala hilaf kata. Sukses selalu, selamat bekerja, berikan yang terbaik untuk negara. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يعطي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah ya Rabb, pagi ini kami berkumpul dalam hafal pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah dekat pengertian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan dan kearifan. Ya Allah ya Rabb, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berikan kami rahmat dan hidayah-Mu agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang kami emban. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Para pembina apel, hormat, gerak, tegap, gerak. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan. Laporan selesai. Laporan selesai. Bubarkan.